Tuan Jiang. Kamar mandi sudah dibersihkan. Maaf sekali lagi. Tolong percayai hotel ini. Dia tidak mau menuntut Anda. Itu pilihannya. Tapi saya tidak akan membiarkan Anda begitu saja. Pergi. Disinfeksi toilet 3 kali. Sudah saya lakukan. Saya mendisinfeksi semuanya. Di kamar mandi 3 kali. Saya tidak percaya Anda. Kenapa menatap saya? Anda yang buat kesalahan, Anda yang tanggung akibatnya. Apa yang Anda lakukan? Ini air dari kloset. Saya minum untuk menunjukkan kepada Anda bahwa kesalahan pribadi saya tidak mewakili kekurangan hotel. Selain itu, tolong percayai saya. Saya melihat kamar mandi dengan benar. Ini Jiang Qianfan, seorang chef Tionghoa yang lahir di London. Dia adalah pemenang Moles Future Culinary Star Award. Ternyata, penghargaan ini sangat bergengsi. Jadi, dia dijuluki prodigi kuliner Tionghoa. 2 tahun yang lalu, dia membuka restoran bernama Yusuan di London, yang mengkhususkan diri pada masakan fusion kontemporer. Restoran itu telah meraih 3 bintang Michelin. 6 bulan yang lalu, cabangnya di Shanghai juga mendapatkan 2 bintang Michelin. Sekarang, dia mengejar yang ketiga. Ukurannya harus sama persis. Mulai bagus di sana. Terus, Sama-sama, Pak. layanan. Ini paspor dan kunci kamar Anda. Oke. Silakan lewat sini. Dia akan kerja saya. Dia akan mengantar Anda ke kamar. Terima kasih. Silakan ikut saya. Semoga harimu menyenangkan. Kesong, Dan Air. bagus sekali. Kamu belajar dengan sangat cepat. Terima kasih, Manea. Ini kunci kamar 3006. Periksa sekali lagi. Karena tamu istimewa. Akan segera saya lakukan. Saya Lin Kesong, berusia 24 tahun. Saya mengambil jurusan manajemen perhotelan. Dan setelah lulus, saya melamar magang di Hotel Liangshe. Jurusan dan pilihan magang saya. Semua karena pria yang saya cintai diam-diam. Namanya Song Yiran. Dan keluarganya yang memiliki Hotel Liangshe. Saya harap cinta dan karir saya akan berkembang di sini. Yang tidak saya ketahui saat itu adalah 7 menit kemudian, saya akan bertemu orang lain. Dan orang ini benar-benar mengubah hidup saya. Selamat pagi. Teh jahe dan serai Bali. Tidak buruk. Benar-benar menyegarkan, tapi rasanya agak terlalu kuat. Teh mangga lebih cocok. Untuk ini, Teh ini disimpan pada suhu 17 derajat. Menyegarkan tapi tidak terlalu dingin. Bagus sekali. Terima kasih.
Lise, kamu juga bisa pergi dulu. Baik. Junbin. Ya. Ada yang tidak beres. Saya sudah menyesal teh di lobi. Dan saya tidak merasakan manisnya sama sekali. Ya, saya sudah mencobanya. Begitu juga dengan buah dan pemanisnya. Oke, saya mengerti. Siapa di sana? Apakah ini bagian kebersihan kamar? Bentar. Apakah kamar saya sudah dibersihkan? Oke. Tidak, saya baru menemukan sebuah ponsel di dalam kamar. Tolong secepat mungkin, terima kasih. Siapa di sana? Halo, Pak. Saya staf kebersihan kamar. Kamu? Layanan kami cepat. Benarkah? Sangat. Respon cepat adalah kebanggaan. Dari keramahan kami. Saya dengar Anda menemukan ponsel? Kami sangat menyesal atas ketidaknyamanan yang ditimbulkan. Kami akan menyelidiki masalah ini secepatnya. Saya akan meninggalkan Anda. Semoga Anda menikmati masa inap. Semoga harimu menyenangkan.
Lihat apa? Jiang Qianfan. Lahir di London. Orang tuanya adalah koki Tionghoa yang bermigrasi ke Inggris. Menyelidiki saya? Kamu menguping. Tidak, aku tidak. Menguping klien. Diizinkan di sini? Tidak diizinkan. Tapi aku tidak menguping. Saya bersumpah. Aku tertidur di kamarmu tanpa sengaja. Lalu, aku mendengar tertidur. Tidur siangnya enak? Iya. Maaf, Tuan Jiang. Maaf, Tuan Jiang. Maaf, Pak. Izinkan saya meminta maaf atas nama hotel. Jika Anda ingin kompensasi, kami berjanji akan memenuhi permintaan Anda. Tidak apa-apa. Tapi kalau bisa, tolong bersihkan kamar saya lagi. Biar dia yang melakukannya. Tuan Jiang, kamar mandi sudah dibersihkan. Maaf sekali lagi. Mohon percaya pada hotel ini. Dia tidak ingin menuntut Anda. Itu pilihannya. Tapi aku tidak akan membiarkanmu begitu saja. Pergi. Disinfeksi toilet 3 kali. Sudah saya lakukan. Semuanya sudah saya disinfeksi. Di kamar mandi 3 kali. Aku nggak percaya sama kamu. Kenapa lihatin aku? Kamu yang salah, kamu yang tanggung akibatnya. Lagi ngapain? Itu air dari toilet. Aku minum buat nunjukin ke kamu. Kalau kesalahan pribadiku nggak mewakili kekurangan hotel. Terus, percayalah sama aku. Ambil aku bersih kamar mandi dengan benar. Aku udah gantiin buat kamu, kan, Song Yiran? Hei, si bodoh. Hei Lim, lagi di hotel? Jangan pergi dulu. Ayo makan bareng. Bagus. Aku lagi nggak enak hari ini. Aku bakal mati buat makanan enak. Baguslah kalau gitu. Aku baru sewa koki baru buat restoran Nanwan di lantai 2. Ayo kita coba masakannya. Oke. Aku tutup telepon dulu. Aku bakal makan banyak banget.
Di sini ya. Terima kasih. Hai, ada reservasi? Ya, atas nama Song Yiran. Tunggu sebentar ya. Maaf, aku nggak nemu reservasi atas nama Tuan Song. Kok bisa? Dia suruh aku coba makanannya. Oh, dia di ruang privat. Aku antar kamu ke sana. Silakan lewat sini. Langsung di depan. Hai, akan segera dimulai. Silakan masuk. Ramai banget di sini. Untuk acara besar kayak gini. Gak mungkin cuma kamu yang diundang. Halo, tulis komentar kamu tentang masakannya. Di formulir ini, jangan lupa tulis nama dan kontak juga. Terima kasih. 15 orang. Hai, ikan goreng yang kamu pesan. Bisa ditaruh dulu. Temanku belum datang. Oke. Permisi, ada menu lain? Tidakkah Anda diberitahu? Hanya ada satu hidangan? Baiklah. Halo, nama saya Elise Quentin. Saya rekan bisnis Yusuan, restoran yang dibuka Pak Jiang Qianfan. Atas namanya, saya sambut Anda hari ini. Masakan kreatif Tiongkok selalu jadi passion Pak Jiang. Murid-muridnya harus orang Tiongkok yang suka cita rasa Tiongkok. Makanya kami di sini juga. Saya akan sampaikan pemikiran dan ide Anda kepada Pak Jiang. Kalau Pak Jiang puas dengan komentar Anda, kami akan hubungi lagi untuk penilaian tahap berikutnya. Terima kasih lagi. Tadi kamu kemana? Mereka lagi tes rasa. Kupikir itu yang kamu daftarkan aku. Enak sih, tapi kamu tahu. Ya sama saja seperti koki Michelin lain. Koki baru yang aku kerjakan. Coba hasil karyanya. Tunggu dulu. Hai sayang. Aku lagi makan sama teman. Kita di tempat umum. Sayang kamu. Siapa cewek ini? Seseorang yang baru aku temui.
Kakakku perkenalkan dia ke aku. Dia anak perempuan rekan bisnisnya. Kamu setuju dengan hubungan diatur? Aku tidak. Tapi, kamu akan tahu kalau lihat dia. Enak enggak? Biasa aja. Bisa sampaikan ke koki barumu. Sebelum bikin bubur millet ripang. Cuci dulu wajan yang dia pakai goreng lada ratan. Aku bisa rasakan lada. Jijik. Bikin aku nggak selera makan. Makan yang lain aja. Ayo, Kemana? nanti kamu tahu. Ayo. Kita tinggalkan makanannya di sini? Iya. Ayo. Ikan sebelah bakar ini empuk dan bumbunya pas sekali. Ini merupakan cara tradisional untuk mengolahnya. Cara mengolah ikan sebelah berikutnya. Satu dan ikan sudah cukup untuk menunjukkan kalian masakmu. Dua siang, kalian masakmu di atasnya di bawah besar. Teknikmu sangat unik. Berikutnya, Menurut pendapatku, memasak bukan hanya soal rasa dan nutrisi. Kita juga harus memasukkan unsur ilmiah. Berikutnya. Ini yang terakhir, Tuan Jiang. 5 kota, 99 penguji. Dan apa hasil yang kamu dapatkan untukku? Sebenarnya cuma 98. Hanya 14 koki yang hadir hari ini. 14? Bukannya kamu bilang 15 yang datang? Ada seorang gadis, tapi dia tidak ada ketika saya tiba. Saya tidak mengumpulkan feedback darinya. Dia bahkan tidak menuliskan namanya. Cuma nyonya anonim. Dia bilang sesuatu tentang nada rumput ganda yang terlalu kuat. Dia cuma orang yang iseng saja. Nada rumput ganda? Iya, Kamu yakin dia bilang nada rumput ganda? iya, kenapa? Kita pakai saus pigment blend untuk mengentalkan sausnya. Anggur ini memang punya nada rumput. Lalu dari mana nada rumput yang satunya? Elise. Apakah kamu ingat apa yang dijelaskan oleh petani mentega kepada kita? Ketika kita membeli mentega ini, dia berkata sapi perahnya hanya diberi makan rumput dan tidak pernah diberi pakan buatan. Apa yang salah? Kamu menemukan kalau dia masih memberi pakan buatan? Tidak ada masalah sama sekali. Dia berkata yang sebenarnya. Dia mengolah susu dari sapi perahnya menjadi mentega. Dan tentu saja, mentega yang dia buat punya aroma rumput. Dia bisa mendeteksinya? Luar biasa. Benar. Mempersiapkan ikan sebelah ini butuh banyak bahan dan langkah. Belum lagi, bayangkan semua reaksi kimia uniknya. Hampir mustahil mendeteksi aroma rumput dari mentega itu. Apalagi aroma rumput sisa. Dari anggur putih yang hampir menguap seluruhnya. Siu itu, dia berhasil mendeteksi aroma rumput ganda itu. Gadis ini pasti punya bakat mencicipi yang sangat langka. Lian, aku tak peduli bagaimana caramu. Identifikasi nona tanpa nama ini. Siap, Tuan Jiang. Itu putra kedua keluarga Song. Lihat gadis di sampingnya. Ingat dengan aku, Dia terlihat biasa saja. Dia pikir dia siapa? Bahkan tak secantik kamu. Mereka tidak cocok. Rusak. Benar kan? Siapa dia? Lihat cara dia makan. Berhenti melongo. Putra kedua itu sangat imut. Aku tahu, kan? Sayang. Izinkan aku memperkenalkan. Lin, kesini. Ini pacarku, Cuting. Cuting, ini teman masa kecilku, Lin Kesong. Hai, Kesong. halo. Hai. Aduh, Lin, bisakah kamu menahannya? Kamu tak tahan minuman. Memalukan. Jangan mengolok-oloknya. Alkohol bikin semua orang sendawa. Oh, kami masih ada acara lain. Jadi kami pergi dulu. Dah. Dah, Aku sudah bayar tagihannya. Dia adalah Song Yiran, pria yang diam-diam kusukai. Aku tak pernah memberitahunya tentang perasaanku, karena dia terlalu populer. Dan pesaing-pesaingku sangat berbakat. Mereka semua wanita yang cakap dan cantik. Hanya itik buruk rupa. Aku cuma tahu makan.
Itu saja. Akan merusak persahabatan kita. Tapi, aku belum menyerah. Aku berusaha keras. Dengan harapan suatu hari nanti, aku bisa masuk ke Dewan Manajemen Grup Song dan menjadi wanita yang tak bisa dia tinggalkan. Lalu, aku akan mengaku padanya. Lin Kesong. Laporan dari HR mengatakan, ada klien yang mengajukan keluhan terhadapmu. Sekarang kamu dapat 1 strike. Mau jelaskan? Kemarin aku salah. Dan aku sudah minta maaf ke klien. Klien menerima permintaan maafku. Klien yang membiarkannya. Bukan berarti hotel akan. Meskipun kamu berkinerja baik saat magang, kita juga punya aturan di sini. Kamu tidak cocok untuk grup Song. Maaf. Kamu Lin Kesong, kan? Ada apa? Kenapa kamu menangis? Bukan urusanmu. Nggak boleh cewek nangis karena wedang ronde ini enak banget. Ini cuma wedang ronde biasa. Enak apa sih? Biasa, katamu. Pernah coba? Nggak tahu kalau perasaan. Berpengaruh besar. Pada rasa makanan? Kamu pikir kamu siapa? Dengan masakanmu yang beraroma rumput ganda itu. Apa? Kamu nona anonim. Kenapa? Belum ada yang bilang masakanmu jelek? Kamu yang pertama. Ya, yang lain terlalu baik padamu. Tunggu. Jadi pemanduku. Selama 3 hari. Tunjukkan makanan enak di sini. Kamu akan mendapat 1.000 yuan untuk 3 hari kerja. Kurang? Bagaimana kalau 1.000 yuan per hari? Bro, kamu punya uang kebanyakan, ya? Kenapa aku makan? Bukannya koki terkenal? Anggap saja aku orang kaya raya. Lagi pula, aku tidak suka kopi terkenal itu. Pikiran mereka tidak kreatif. Kamu berbeda. Kamu bukan cuma Fodie, tapi juga Fodie yang punya banyak waktu luang.
Berkat kamu, aku punya banyak waktu luang sekarang. Kamu lihat aku di hari? Tentu. Oke. Lagi pula aku juga tidak bisa mengajukan syarat lain. Besok jam 8 pagi. Depan Hotel Lianxi. Sampai jumpa. Ingat ini. Jangan telat. Anda sudah kembali, Tuan Jiang. Jadi, bagaimana hasil eksplorasi restoran Anda? Hebat. Aku belajar banyak hal. Tapi, maaf, Tuan Jiang. Aku sudah diblokir lebih dari 30 kali. Dan lebih dari 10 kali. Tapi, aku tidak bisa menemukan Nona Anonymous. Tidak perlu cari lagi. Aku sudah menemukannya. Elise, aku tidak akan kembali ke Shanghai besok. Aku perlu mempelajari cewek ini. Siapa dia? Kamu tidak akan percaya ini. Nona Anonymous adalah magang yang tidur di kamarku. Cewek yang minum air toilet? Ya. Tuhan mengirim wanita yang kucari. Ke kamarku. Takdir, kurasa. Benar kan, Lian? Memang benar. Dia bukan seorang koki, tapi juga masuk ke kamarmu. Dia tidak patuh aturan. Mungkin dia memiliki indera perasa yang tajam, tapi kamu tetap tidak bisa menerimanya. Sopan santun bisa dipelajari. Indra perasa adalah anugerah. Bakat seperti ini sangat sulit didapatkan. Kamu akhirnya datang juga. Selamat pagi, Tuan Jiang. Selamat pagi. Hanya saja sekarang hampir siang. Itu karena ada kemacetan. Jadi saya terlambat. 90, 70, 80, 90 menit. Saya akan maafkan kali ini. Tapi jangan lakukan lagi besok. Dimengerti. Nona Lin. Ketika saya bilang jangan lakukan lagi, saya serius. Jika saya membiarkanmu berbosan, kita tidak bisa bekerja sama lagi. Maaf. Saya akan datang lebih awal lain kali. Saya akan sampai sebelum ayam. Dan sebelum ayam berkokok. Ayo kita pergi. Dulu, aku tidak tahu. 3 hari itu adalah ujian coba. Dan ujian itu yang menentukan nasibku. Tempat ini, Tunggulah aku. Terima kasih. Terima kasih. Baik. Ayo, makan kue ginseng di pagi hari. Akan memberimu awal yang bagus. tidak, terima kasih. Saya tidak suka makanan manis. Kenapa? Karena makan makanan manis tidak jantan? Cium baunya. Nikmati aroma ketan ini. Dan pasta kacang manis di dalamnya. Bukan pasta kacang manis biasa. Ini keluar dari 5 jenis kacang yang berbeda. Saya benci makanan manis. Harus saya tuliskan untukmu? Pasang sabuk pengaman. Kita akan berangkat. Lewat sini. Ini. Minumanmu. Disebut merak terbang ke Tenggara. Punyaku disebut pandangan sepi. Silakan dinikmati. Terima kasih. Yang begini lagi, kukatakan aku mau makan. Bukan nama-nama yang aneh. Kakek, memberi nama yang bagus untuk hidangan. Kau sudah tua dan punya banyak prasangka. Kau juga pemarah di pagi hari. Sudah selesai? Soal minumanmu, orang Hangzhou sangat teliti soal teh hijau. Karena kau belum makan apa-apa, langsung minum teh hijau akan terlalu kuat. Jadi, aku pesan beberapa buah. Dan teh lemon dingin. Untuk berjaga-jaga kalau nanti gula darahmu turun. Kau pesan apa? Punyaku. Ada rasa yang pandai. Ini membersihkan mulutmu setelah makan kue ginseng. Agar nanti aku bisa mencicipi yang lain. Camilannya kelihatan enak. Pesan lagi sedikit. Sok perintah.
Makanlah. Ini kue bawang. Ini hasil lidah sapi dari utara Kurasa. Dan kue kenari lada hitam dari Sichuan. Silakan dinikmati. Kenapa rasanya seperti kuning telur asin? Bisa pesan satu lagi? Tentu. Sesuka hatimu. Permisi. Indra pengecapmu sangat tajam. Itu berkah yang tersembunyi, kurasa. Saat kelas 1 SMP, aku ingin memenangkan hadiah 200 yuan untuk membeli kue ulang tahun untuk ibuku. Aku ikut lomba makan cabai. Aku makan 14 cabai hantu sekaligus. Cabai terpedas di dunia. Ada. Aku dapat juara, tapi aku juga muntah banyak sekali sampai hampir pingsan. Untungnya, salah satu temanku sekelas juga ada di sana. Jadi dia yang mengantarku ke rumah sakit. Begitulah kami jadi berteman. Setelah aku keluar dari rumah sakit, aku menemukan Teh hijau. juta kali lebih sensitif daripada sebelumnya. Tinta juga? Siapa yang melakukannya? Dia. Bukan aku. Ceritamu sangat menarik. Ceritakan lagi padaku. Apakah kamu sensitif terhadap semua rasa? Pada dasarnya ya, selama aku pernah mencobanya sebelumnya, aku bisa mengenalinya lagi. Tapi ada satu rasa yang tidak pernah bisa ku kenali. Rasa apa itu? Ada sebuah restoran ikan bakar yang sangat aku sukai. Mereka membumbui ikannya dengan sesuatu yang tidak pernah bisa ku ketahui apa itu. Oke, tunjukkan padaku. Kita makan di sana untuk makan malam. Lagi pula mereka hanya buka pada malam hari. Baiklah. Kamu tahu kan Cuting mau buka cabang di Shanghai? Ya. Aku bahkan sudah melihat denah bangunannya. Dia harus tinggal di Shanghai cukup lama. Tidak apa-apa. Lagi pula tidak terlalu jauh juga. Kamu mau ke Shanghai? Dulu kamu sering makan ini? Semakin biasa saja. Pak, Ini. kamu belum pernah makan ini sebelumnya? Pertama kali. Kamu suka? Aku cukup suka. Ini kamu. Terima kasih, Pak. Berapa harganya? 12 yuan. Kode QR Anda, silakan. Hei, ada apa? Hei Lim. Bagaimana wawancaramu? Aku nggak mau bahas itu. Siapa yang lagi sama kamu sekarang? Ceritanya panjang. Ayo. Pak Jiang, aku punya teman yang juga mau makan ikan bakar. Boleh, Pak? Gak boleh. Gak boleh? Aku coba bujuk kamu. Coba deh. Dia teman aku, sangat baik. Dia yang antar aku ke rumah sakit dulu. Jadi, Kamu lagi kerja sekarang? Harus sekarang? cuma dia yang tahu caranya ke restoran ini. Dia penting buat kamu. Ya. Ajak aja dia. Terima kasih, Pak Jiang. Ini teman yang aku bilang tadi, Song Yiran. Ini Pak Jiang. Koki terkenal dari Inggris. Hai. Hai, orang terkenal. Perjalanannya jauh. Bisa ngejar nggak? Gak masalah. Ayo. Naik, Lim. Aku nggak bisa naik motormu hari ini. Ya, dia bosku hari ini, jadi aku harus naik mobilnya. Terus, kalau dia nyasar, repot nanti. Aku ke dia aja. Kami ikut kamu. Oke. Dari pertama ketemu dia selalu murung dan dingin. Dia kayak badai yang mau datang. Dulu, aku nggak sadar dari ceritanya. Maaf. Aku sudah terbiasa melakukan ini di mobilnya.
tidak berpikir. Sekarang terlalu sunyi. Lagu akan membantu kan? Tidak sama sekali. Ikan bakar pedal gaya lama. Silakan dinikmati. Aku mulai makan ya. Sudah lama aku mengidam gigitan ini. Aku juga. Tidak ada yang salah dengan itu. Setiap kali aku kesini, perutku jadi seperti lubang tanpa dasar. Aku juga merasakan hal serupa. Di tempat lain kadang-kadang. Aku bisa menjamin itu benar. Diam. Makanan enak pun tidak bisa membuatmu diam. Aku bisa merasakan lada gunung, cabai hijau, dan cabai merah. Ada juga lada Sichuan, dan kedelai hitam fermentasi, dan bawang, jahe, bawang putih, serta kecap asin dan kecap hitam. Totalnya 10 bumbu. Ada satu lagi, sepertinya aku tidak bisa mengenalinya. Jadi kau tidak tahu apa itu? Apa itu? Bahan tambahan. Tidak mungkin. Aku sering kesini. Itu tidak mungkin. Tepat sekali. Tuan Jiang, kau pasti salah paham. Barang semacam itu ilegal di sini. Kalau begitu kita harus melaporkannya. Kita butuh bukti untuk lapor polisi. Untuk membuat ikan lebih berasa, Koki akan mengoleskan bumbu pada ikan saat menghilangkan bau amisnya sebelum digoreng. Setelah digoreng, kulit ikan akan menjadi kemasan. Sedangkan daging yang menempel pada kulit akan berwarna kuning pucat atau putih. Lihat lebih dekat. Apa warna daging ikannya? Aku tidak bisa melihatnya. Sisi yang lain. Saat digoreng, suhu minyak sekitar 130 derajat. Bahan tambahan. Warnanya sedikit berubah menjadi merah muda. Pada suhu 110 derajat. Tapi kami baik-baik saja setelah makan di sini berkali-kali. Karena jumlahnya sedikit, mudah dikeluarkan dari tubuh. Biasanya, indera pencak manusia tidak terlalu sensitif. Mereka tidak akan bisa merasakan perbedaannya. Warna merah muda. Warna merah muda berarti teksturnya lembut. Sebagai koki hebat, kenapa kamu begitu egois? Apakah memang sangat sulit untuk mengakui bahwa aku memilih restoran yang bagus? Betul. Aku tidak percaya. Mereka berani melakukan hal seperti itu. Kalau itu yang kamu mau, makanlah lebih banyak. Maafkan emosiku barusan. Kenapa aku merasa kamu hanya bicara omong kosong? Bagaimana kalau kita bertaruh? Taruhan apa? Tempat ini tutup pukul 10. Kita akan menyelinap ke dapur setelah tutup. Jika kita menemukan barangnya, aku akan memberi link ke Song 1000 yuan. Jika tidak menemukannya, kamu yang memberi link ke Song 1000 yuan. Bagaimana menurutmu? Oke. Aku akan tambah 1000 yuan lagi di atasnya. Oke. Oke. Yuan. 2000 yuan. Perlambat. Ayo pergi. Ini tidak stabil. Hati-hati. Kamu terlalu keras suaranya. Ayo cepat. Barusan itu sungguhan menakutkan. Apakah ini benar-benar sepadan dengan 2000 yuan? Rendahkan badanmu. Kamu terlalu mudah terlihat. Tunggu. Di mana Jiang Qianfan? Bukankah dia ada di belakangmu? Apakah dia kabur karena takut? Dasar koki hebat omong kosong. Tunggu, kalau dia sudah pergi, kenapa kita masih lakukan ini? Kita harus tetap melakukannya. Kita harus ke dapur dan buktikan padanya.
Kita akan menang 2000 yuan itu. Apakah itu benar-benar diperlukan? Tentu saja. Ayo pergi. Hati-hati. Pelankan. Kamu masuk gimana? Gembok pintunya longgar. Kalian berdua masuk gimana? Dapur ada di sana. Tunggu. Jaga. Kenapa aku? Ayo. Barangnya gimana? Cium baunya pasti tahu. Gak mungkin ditaruh sembarangan. Mungkin di mana ya? Perhatikan. Bisa jadi bentuk padat. Atau bubuk. Bentuk padat. Bentuk bubuk. Aku gak lihat ada bubuk. Ada banyak bubuk di sana. Ini. Bubuk. Gimana? Ketemu? Kamu. Ada siapa? Dengar ga? Mungkin kucing liar. Kamu yakin? Ke sana. Kalian apa? Ada orang datang. Kita cari tempat sembunyi. Sembunyi di mana? Aku tahu apa. Diam. Siapa yang mau mencuri di dapur? Kenapa pintunya dikunci? Dapur biasanya gak dikunci. Benar juga. Apa ada maling masuk? Tunggu di sini. Ambilnya. Cepetan. Aku takut. Jangan cemen. Agak di belakang. Kalian tunggu di sini. Jangan tinggalin kami. Salah kamu. Jangan nyalahin aku. Sini. Berhenti. Berhenti di situ. Kesong, cepat. Gerbang, dasar pencuri kecil. Kamu tidak bisa kemana-mana. Lari, Lin. Tidak. Tolong. Lepaskan dia. Lari. Berhenti. Jangan bergerak. Lin, Lin Song. tetap diam. Dia jatuh ke air. Lin Kesong. Apakah kamu baik-baik saja? Lepaskan aku. Song Mira. Lin, Bangun. lepaskan aku. Jangan bergerak. Jangan bergerak atau kami akan memukulmu. Apakah kamu senang berkeliaran di tengah malam? Pak petugas, kami tidak berkeliaran. Kami tidak mencuri apapun. Dan kami pasti tidak berkelahi. Ini masalah tentang makanan. Kalian cuma sekelompok pencuri. Aditif. Apa kamu punya bukti? Ya, apa kamu punya bukti? Apakah kamu polisi atau aku? Maaf. Bukti? Kamu harus tanya kepada pria itu. Dia bilang ada buktinya. Hei, Nah, kami belum menemukan buktinya. belum ditemukan? Karena memang tidak ada yang bisa ditemukan. Ya, memang tidak ada hal seperti itu. Ada. Itu ada di kolam di sana. Lihat, Pak Petugas. Aku tidak tahu apapun. Aku cuma penjaga pintu. Pak, aku benar-benar tidak tahu apapun. Aku cuma orang suruhan. Kalian berdua yang akan mencarinya, atau aku? Jika kamu mengakuinya sekarang, itu bisa dianggap pelanggaran yang lebih ringan. Jika kami yang menemukannya, tingkat keparahannya akan berbeda. Aku akan mencarinya. Aku ikut juga.
Pak polisi, masuk. Aku tidak terlibat, sumpah. Duduk diam. Jangan bergerak. Pak, diam. Tunggu. Lin, itu cuma tebakan liar kan? Bagaimana kamu tahu? Bukti ada di kolam? Bukan tebakan liar. Aku mencicipinya. Bahkan jika ada jejaknya. Itu kolam yang besar. Bagaimana kamu bisa mencicipi sesuatu? Aneh kalau aku tidak mencicipinya. Rasa kolam itu persis seperti rasa yang tidak bisa ku kenali dari ikan bakar yang kita makan. Kupikir kamu tidak mendengarkan musik. Mendengar musik harus sesuai suasana hati. Aku dengar kalau lagi ingin. Ada rencana besok? Tidak ada. Tergantung suasana hati. Aku tidak boleh terlambat. Kenapa kamu sangat pagi? Aku bahkan bangun lebih awal hari ini. Akhirnya kamu menghargai pekerjaan ini. Kamu menghargai pangeran. Ayo pergi. Aku lapar. Terima kasih. Kamu pernah kesini sebelumnya? Tentu saja. Kenapa aku membawamu ke sini kalau tidak? Permisi, ini tahu wangi dan sup ikanmu. Terima kasih. Tidak apa-apa. Sekarang kamu di Hangzhou, kamu harus makan hasil air tawar. Tahu wangi dan sup ikan. Berisi rebung, ikan, dan tahu yang diasinkan. Yang paling menakjubkan adalah tahunya. Mereka membuat tahu segar setiap hari. Jadi sangat segar. Dan apa lagi, ini punya nama yang sangat cantik. Disebut air mata ikan hati. Artinya apa itu? Ikan-ikan kecil hidup di air. Saat mereka menangis, air matanya menghilang ke dalam air. Jadi kamu nggak sadar kalau mereka tadi menangis. Tapi sungai kecil itu tahu. Karena air mata ikan-ikan kecil itu mengalir di hatinya. Kedengarannya namanya dipilih cewek. Gak cocok sama suasana restorannya. Menurutmu begitu? Soalnya itu aku yang karang. Ayo makan. Lihat. Masakan ikan mas ini gak jelek. Tapi karena gak mau daging ikannya terlalu matang. Rasanya gak sempat berkembang.
Jadi tahunnya nggak matang merata. Masakan ini seharusnya bisa enak banget. Tapi cara masaknya yang terlalu hati-hati. Malah bikin jadi lebih jelek. Kamu aja belum coba. Tapi udah kasih kesimpulan cuma lihat doang. Sedang mengapresiasi seni, ya? Kalau yang ini gimana? Ayo main game kecil. 4 potong tahu dari kiri ke kanan. Aku susun dari yang kurang enak ke yang lebih enak. Coba cicip. Lihat apa urutannya benar. Gimana? Urutannya gini. Akhirnya aku bakal ngalahin kamu. Yang dua ini urutannya terbalik. Jelas, potongan yang ini rasanya kurang. Dan yang ini rasanya lebih. Gimana? Kamu pinter juga bisa nyusun cuma lihat penampilannya. Jadi aku salah? Iya. Cek HP kamu. Aku kalah lagi. Tapi kok bisa gini sih? Kan semuanya dari panci yang sama. Kok ada yang rasanya lebih enak? Ada yang kurang? Apa karena ditaruhnya di tempat beda? Gak sesederhana itu. Ayo, makan aja. Pak Jiang, sungguh aku mengagumi tekadmu. Bahkan ketika dihadapkan dengan begitu banyak makanan enak, kamu sama sekali tidak terpengaruh. Aku juga mengagumimu. Kamu berusaha sekuat tenaga demi makanan. Tidak ada yang bisa menghentikanmu. 3 hari berakhir dalam sekejap mata. Selain makan tanpa henti, dia selalu menanyakan rencana masa depanku kepadaku. Baru kemudian aku menyadari bahwa dia sudah dengan sengaja membimbingku menjadi koki pada saat itu. Baiklah, Tuan Jiang, layanan pemandu wisata selama 3 hari berakhir di sini. Sampai bertemu lagi nanti. Kalau begitu, kebetulan aku ada acara kumpul setelah ini. Kalau kamu tidak keberatan, bisakah kamu antar aku ke sana? Tempatnya tidak jauh dari sini. Halo, Kesong, Xiao Yu. aku sudah datang. Kesong, Kamu akhirnya datang. Suara sangat bersih. Kamu sudah datang. Sebentar. masuk, cepatlah. Aku sekarang di tempat temanku. Ada apa sebenarnya? Aku tidak punya waktu untuk membalas pesanmu sebelumnya. Apakah kamu berkata bahwa kamu Membantu seorang koki dari Inggris mencari hidangan lokal? Siapa dia? Mungkin aku mengenalnya. Dia adalah Jiang Qianfan. Jiang Qianfan? Ya ampun, dia adalah satu-satunya idolaku. Benarkah? Bagaimana dia bisa bertemu denganmu? Dia menemui aku. Bukan dia yang menemui aku. Hanya saja, sebelumnya, hotel kami. Bukan hotelku. Maksudku hotel milik Song Yiran. Aku melayaninya di sana. Betapa beruntungnya kamu. Bisakah kamu bantu aku? Apa itu? Bisakah kamu mencetak CV kau dan memberikannya langsung padanya? Oke, tentu. Kamu yang terbaik, Kesong. Kamu adalah kruasangku yang tersayang dan terlucu. Kamu juga tersayangku. Pesan, aku sedang sibuk sekarang. Dadah. Kesong, kapan kamu sampai di sini? Aku baru saja sampai. Aku di dalam mengambil panggilan telepon. Kamu mau minum apa? Rasa gue. Bagaimana kalau kamu makan kue dulu? Oke, bagaimana ya? Oke. Maaf tentang yang terakhir kali. Aku bawa Song Yiran pergi seperti itu. Kamu tidak marah kan? Tidak apa-apa. Kalian berdua adalah pasangan. Lin, kenapa kamu tidak memberitahu aku kalau kamu sudah datang? Kami sudah menunggumu. Lin, kemari. Teman-teman, bisa perhatikan sebentar. Aku ada hal penting yang ingin diumumkan. Jadi, syuting butik keduanya akan segera dibuka di Jing'an,
Shanghai. Adapun untukku, aku akan mulai. Langkah penting berikutnya dalam hidupku. Aku akan mengikuti kekasihku ke Shanghai. Kami akan tinggal bersama di sana. Lihat mereka begitu mesra. Aku belum selesai bicara. Setelah tahu tentang ini, kakakku memberikan aku posisi di Bellagio Shanghai. Aku akan bertanggung jawab atas operasional hotel. Kalian masih mau minum bareng aku? Selamat datang ke Shanghai. Ayo, bersulang. Bersulang. Satu hal lagi. Saya ingin minta maaf kepada para wanita di sini. Sebelumnya, untuk menunjukkan kesetiaanku pada pacarku, aku hapus semua kontak WeChat kalian. Semoga kalian tidak marah. Aku bisa tambahin lagi kok. Iya kan, sayang? Jangan ditambahin lagi. Jadi sebenarnya, malam ini adalah pesta perpisahan. Nikmati malam ini sepuasnya. Kita akan berpesta sampai mabuk malam ini. Bersulang semuanya. Bersulang. Ada apa? Sedih karena aku akan pergi? Jadi minum sendirian karena sedih? Jangan ngaco. Siapa yang sedih? Ini cuma Shanghai. 2 jam gak jauh-jauh amat. Kedengarannya seperti, kamu gak peduli sama aku sama sekali. Pokoknya, Aku sudah atur pekerjaan untukmu. di perusahaan kakakku, posisinya asisten CEO yang dulu kamu lamar. Jangan khawatir. Aku pulang kampung besok. Orang tuaku sudah sediakan pekerjaan di sana. Yakin kamu gak apa-apa di sana? Kenapa nggak apa-apa? Pekerjaan stabil bagus untukku. Lagi pula, aku bisa dekat dengan orang tua. Gira, kesong. Ayo foto-foto. Datang. Ayo, kita foto-foto. Aku di sini. Cepetan, lihat ke sini. 3, 2, 1. Nona, tunggu. Ini tanghulu terakhir. Untukmu, ambil. Ayo. Ini gratis. Ini yang terakhir saya punya. Kamu boleh ambil. Nikmati. Ambil. Saya boleh makan ini? Ya, Untuk saya? ya, untuk kamu. Sebentar lagi hujan. Kamu harus pulang.
Kamu pernah coba tanghulu sebelumnya? Mali, Kenapa? Orang suka makan tanghulu? Karena lapisan gula luarnya seperti melambai pada kita. Seperti punya rasa suka diam-diam. Awalnya manis saat mulai makan. Tapi perlahan jadi pahit. Lalu berubah jadi asam. ayo, berdiri. Berdiri. Kamu mabuk. Saya akan balik lagi untuk antar kamu pulang, oke? Saya ada kerjaan. Ayo. Pulang. Pulang. Ya. Ayo pulang. Jangan. Saya bisa jalan sendiri. Saya bisa jalan sendiri. Lepasin saya. Ini tempat paling indah di Hangzhou. Hotel kami yang paling bagus. Iya, bagus dan indah. Yang saya tahu, sebentar lagi hujan. Ayo. Masuk ke dalam. Saya tahu saya cuma bebek jelek. Tapi meski saya bebek jelek, saya ingin jadi yang paling spesial di sampingnya. Saya pelajari tipe cewek yang dia suka. Saya pilih jurusan yang dia suka. Tapi saya tidak ungkapkan perasaan saya padanya. Saya terlalu kasihan. Kamu bahkan cerita sebanyak ini. Kenapa tidak bilang saja padanya? Saya tidak mau bilang padanya. Dia semua pernah dinafkahi. Persahabatan bertahan lebih lama daripada cinta. Bagaimana kalau aku mengungkapkan perasaanku? Dan dia tidak membalas perasaanku? Aku bisa digantikan untuknya. Tapi dia tidak untukku. Aku terlalu menyedihkan. Biar aku tanya. Katakan. Apakah pria itu Song Yiran? Dia cuma anak kecil yang gagal tumbuh dewasa. Kamu nangis karena dia? Iya, aku nangis. Kamu bahkan tahu apa itu cinta? Bukan aku tidak mau melepaskannya. Bukan dia tidak bisa meninggalkanku. Tapi aku tidak bisa meninggalkannya sekarang. Dengar. Aku tidak tahu. Tapi aku tahu tidak layak menyanyiakan waktumu. Untuk itu, saya bilang bahwa sekarang sedang hujan. Kalau kamu menghubungiku dengan kehujanan, aku akan masuk ke dalam. Kembali ke sini. Cintaku seperti tanghulu ini. Manis dan asam. Masih ada satu. Mau?